Ganas buru rekor bersejarah di Villa versus Man City. Penyerang Manchester City Erling Haaland berpotensi jadi pemain pertama yang bisa mencetak hat-trick dalam 3 laga beruntun di Liga Inggris. Kesempatan itu terbuka buat Haaland saat Man City bersua Aston Villa pada pekan ke-6 Liga Inggris di Villa Park Sabtu 3 September. Dilansir dari Opta, Haaland saat ini telah mencetak 9 gol dari 5 laga di Liga Inggris. Torehan itu sudah menjadi rekor buat seorang pemain di kompetisi kasta tertinggi negeri, Ratu Elizabeth. Kini Haaland memburu rekor lain dalam awal karirnya di Liga Inggris. Pemain asal Norwegia itu berpeluang menyamai rekor Mick Quinn. Quinn menjadi pemain tercepat yang mampu mencetak 10 gol hanya dalam 6 pertandingan. Rekor itu dibuat pada Desember 1992. Selain itu, Haaland bakal menjadi pemain pertama yang bisa mencetak hat-trick dalam 3 laga beruntun di Liga Inggris andai mampu memborong 3 gol saat bersua Aston Villa. Kans Haaland mencetak gol ke gawang Villa bisa dibilang terbuka. Ini dikarenakan penampilan Villa tengah merosot pada awal musim ini. Skuad asuhan Steven Gerrard terjerambab di zona degradasi dengan koleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Sementara Man City nangkring di posisi kedua dengan 13 poin. Guardiola konfirmasi 2 pemainnya sudah pulih dari cedera. Jelang pertandingan Liga Inggris pekan ke-6 antara Aston Villa melawan Man City yang akan digelar pada hari Sabtu 3 September 2022, Pep Guardiola membeberkan terkait update pemain yang cedera di timnya. Dalam konferensi pers jelang laga melawan Aston Villa, Pep Guardiola menyebut bahwa Jack Grealish dan Nathan Ake akan siap tempur untuk pertandingan melawan skuad besutan Steven Gerrard itu. Akan tetapi Calvin Phillips masih diragukan untuk tampil pada laga melawan Aston Villa. Calvin Phillips belum bergabung kembali dengan skuad. Pep Guardiola mengaku masih belum jelas apakah Calvin akan pulih tepat waktu untuk menghadapi The Villains. Nathan dan Jack berlatih kemarin dan berlatih dengan sangat baik. Calvin belum, tapi kita lihat saja di sesi terakhir hari ini. Saya pikir setelah jeda internasional dia akan siap. Itu adalah cedera lutut. Ini adalah operasi dan perlu waktu. Akhir September, awal Oktober dia akan kembali. Man City krisis bek tengah, Akanji pun didatangkan. Keputusan Manchester City mendatangkan Manuel Akanji dipertanyakan, tapi cedera Aymeric Laporte membuat City mau tak mau harus melakukannya. City sejatinya sudah selesai belanja ketika mendatangkan Sergio Gomez dari Anderlecht untuk melapisi posisi bek kiri. Sebelumnya City sudah menggait Erling Haaland, Julian Alvarez, Steven Ortega, dan Calvin Phillips. Namun City membuat kejutan jelang penutupan bursa transfer ketika mereka menggait Akanji dari Borussia Dortmund dengan bandrol 17,5 juta pounds. Akanji padahal kencang diisukan akan gabung Inter Milan. Manajer Citizens Pep Guardiola pun angkat bicara soal transfer tersebut. Menurutnya, City terpaksa melakukan itu karena Laporte masih belum bermain sampai bulan depan usai operasi lutut. Setelah itu pun Laporte butuh waktu untuk mencapai kondisi terbaiknya dan masih ada juga peluang si pemain absen lagi. Belum lagi Nathan Ake dan Stones juga rentan cedera. Kami punya 4 bek tengah luar biasa, tapi terkadang kami tidak beruntung dengan yang namanya cedera. Beberapa ada yang kondisinya sudah baik, tapi Laporte masih absen untuk 1 sampai 1,5 bulan ke depan dan Ake pun melewatkan 2 pertandingan terakhir. Jadi kami cuma punya 2 bek tengah. Kami mendapat kesempatan memboyong Akanji yang kontraknya tersisa setahun di Dortmund. Dia sangat berpengalaman, dia cocok dengan kebutuhan kami, dan kami senang memilikinya. Laporte baru bisa bermain Oktober nanti, dan inilah alasan kami mendatangkan Akanji. Berkah Manchester City jadi tim Liga Inggris dengan cuan terbanyak dari hasil penjualan pemain. Selama bursa transfer musim panas 2022, sebanyak 20 klub di Liga Inggris saling bersaing untuk mendapatkan pemain yang diidam-idamkan. Mereka rela mengeluarkan uang yang sangat besar untuk membeli pemain yang diincar.
Hal tersebut kemudian membuat beberapa klub rugi selama bursa transfer karena mengeluarkan lebih besar daripada pemasukan. Namun ada beberapa klub lainnya yang mendapatkan keuntungan dari jual beli pemain. Salah satu klub yang mendapatkan keuntungan besar di jendela transfer musim panas 2022 adalah Manchester City. The Citizens bahkan jadi klub paling untung di Liga Inggris dari segi penjualan pemain. Menurut laporan Sky Sport yang dinukil bolasport.com, selama musim panas 2022, Manchester City berhasil mengumpulkan uang sebesar 159,9 juta euro atau setara 2,3 triliun rupiah. Berikut daftar penjualan Manchester City di jendela transfer musim panas 2022 dinukil bolasport.com dari Sky Sport. Raheem Sterling ke Chelsea 56,2 juta euro. Gabriel Jesus ke Arsenal 52,2 juta euro. Alexander Zinchenko ke Arsenal 35 juta euro. Pedro Porro ke Sporting Lisbon 8,5 juta euro. Ko Itakura ke Borussia Mönchengladbach 5 juta euro. Ari Janet Murik ke Burnley 3 juta euro. Kevin De Bruyne sempat diremehkan. Guardiola, semua orang terbuka untuk berpendapat. Manajer Manchester City Pep Guardiola buka suara soal bintang lapangannya Kevin De Bruyne yang tidak kekurangan kritik saat dibeli kembali ke Liga Inggris pada 2015 lalu. Mempertimbangkan nasib buruk Kevin De Bruyne saat masih di Chelsea, banyak yang merasa bahwa dia ditakdirkan untuk gagal setelah kembali ke Liga Premier Inggris bersama Manchester City. Kevin De Bruyne mungkin dapat dikatakan sebagai salah satu pemain gelandang terhebat yang pernah ada di sepak bola Inggris. Itu De Bruyne adalah penandatanganan yang sangat bagus untuk Manchester City. Bertahun-tahun telah cemerlang sejak saat itu. Sebelum saya mengetahuinya dari Jerman, saya menderita karenanya saat Bayern Munchen versus Wolfsburg. Senang bagaimana dia tampil saat ini. Semua orang terbuka untuk berbicara dan mengatakan pendapat mereka. Anda harus menerimanya. Mungkin orang tidak mengenalnya, makanya para haters terbuka untuk melakukannya. Dia, De Bruyne, tenang melakukan pekerjaan di lapangan.